Ya, hadir di sini saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru ya. Tahun baru kita di daerah bencana, saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya, dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan
bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya percaya dengan bukti, evidence based. Itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, ia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa, dilapisi di bawahnya seng. Ya, tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Jadi saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius.
Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ya. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan, dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan, dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita dimanapun. Itu tujuan kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing supaya tidak tumpang tindih. Dimana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat. Ya. Tidak tumpang tindih, tidak mubazir, semuanya harus diarahkan segera untuk membantu rakyat kita. Walaupun menurut saya juga sangat terkesan bahwa semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat. Ya, jembatan yang biasanya kontraktor mengatakan dia butuh 1 bulan, kita bisa selesaikan 10 hari. Ini kan suatu yang harus kita hormati juga. Ya,
petugas-petugas kita di lapangan, prajurit-prajurit kita di mana-mana. Saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai, anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, kariernya, ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas-prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu, ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan, ya. Kemudian yang rusak ringan dan rusak menengah itu juga nanti penanganannya bagaimana, ya, bantuan. Saya kira demikian, ya. Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama puskesmas dengan rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan, sampaikan. Mendagri, silakan.